Shalom jemaat sekalian. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri untuk mengambil saat teduh. Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Haleluya. Marilah kita landasi ibadah kita dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan menyertaimu juga. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian, kagum, dan hormat kita kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang layak menerima puji dan hormat kita. Mari kita nyanyikan pujian I Stand in Awe. Ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada Kau sungguh indah tiada
kembali. Introitus kita terambil dari Mazmur pasalnya yang 123 ayat 3, 4 dan 1. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Ya, tema kita pada hari ini adalah Allah Sang Penjunan, di mana kita adalah tanah liat yang selalu dibentuk oleh Allah. Namun nampaknya mungkin akhir-akhir ini mengingat kondisi sekarang di tengah wabah COVID-19, dengan berbagai tantangan hidup terutama dan krisis kesehatan dari pandemi COVID-19 ini dan juga berbagai komplikasinya, baik itu dari sisi ekonomi, resesi yang akan kita hadapi, maupun juga keadaan sosial politik yang semakin tidak menentu. Mungkin terkadang kita menjadi semakin sulit untuk dapat menyerahkan segala aspek kehidupan kita dan berserah kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya di mana penyertaan Tuhan di saat situasi yang serba sulit. Mungkin kita bertanya, Tuhan ini endingnya kemana sih? Maunya Tuhan seperti apa? Namun kita perlu mengingat bahwa Tuhanlah Sang Penjunan kita. Dialah yang akan membentuk setiap hidup kita satu demi satu. Dan kita sebagai tanah liat hendaknya dapat semakin berserah, menyerahkan seluruh kehidupan kita pada Allah kita. Mari kita belajar untuk dapat berserah dan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
Tuhan yang mengenal setiap pribadi kita, setiap kelemahan kita, setiap pergumulan kita. Hanya Tuhan yang tahu teriakan hati kita. Mungkin di masa-masa yang sulit ini kita sulit menyampaikan doa-doa kita, segenap pergumulan kita. Yang mari kita bisa menyerahkan semua problematika hidup kita dalam tangan Tuhan yang adalah penjunan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami akan menaikkan keluh kesah kami Tuhan, segala problematika hidup kami Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mungkin sulit kami sampaikan Tuhan, Engkau saja yang tahu Tuhan. Dan kami menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang adalah seorang penjunan kami Tuhan. Bentuk hidup kami Tuhan, surut dan kehendak-Mu saja, dan pakai kami Tuhan untuk semakin hari dapat menjadi perpanjang berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 64 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya, jemaat saya persilakan dapat duduk kembali. Sebelum kita jauh lebih dalam masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ubah hatiku, di mana kita mau terus-menerus dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan penjunan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Saya mengundang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya juga mengundang jemaat untuk dapat bersama berdoa, doa syafaat yang akan saya pimpin. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali Tuhan kami berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan beberapa pokok doa Tuhan yang kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan terutama kembali lagi Tuhan untuk wabah pandemi COVID-19 ini, terutama di Indonesia Tuhan. Kau tolong berkati Tuhan, baik itu setiap tenaga medis, baik itu juga ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan vaksinnya Tuhan, dan juga segenap pemerintah yang mengambil kebijakan-kebijakan agar menghambat laju COVID ini Tuhan, dan setiap kami Tuhan sebagai masyarakat, supaya kami juga dapat membantu Tuhan, memperlambat laju dari COVID-19 ini, agar kami juga dapat semakin taat Tuhan dengan protokol kesehatan yang ada, dan kami juga mempunyai awareness yang tinggi Tuhan, kesadaran yang tinggi agar saling menjaga diri Tuhan, agar COVID-19 ini juga dapat teratasi dan kami juga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, Kau berkati begitu banyak tantangan Tuhan yang dihadapi gereja ini Tuhan, yang dihadapi gereja Tuhan, terutama di tengah wabah COVID-19 ini, di mana kami tidak dapat beribadah seperti biasa, berkumpul seperti biasa, dan juga melakukan pelayanan seperti biasanya. Engkau berkati Tuhan supaya setiap gereja-Mu dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dapat tetap jadi berkat Tuhan bagi sekitar kami Tuhan, dapat tetap mengabarkan Injil dan nama-Mu juga dapat semakin dipermuliakan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk pilkada yang akan diadakan di kota Surabaya ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap paslonnya Tuhan, Engkau berkati supaya mereka juga siapapun yang terpilih dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, supaya mereka juga dapat menjadi pemimpin yang baik yang dapat memimpin Surabaya ini Tuhan, semakin hari semakin baik dan dapat memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau berkati dan jawab sesuai dengan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya persilakan jemaat dapat duduk kembali. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Chai. Untuk waktu dan tepat saya persilahkan. Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur pada hari ini Tuhan boleh pertemukan kita kembali bersama-sama beribadah dan menyembah kepadanya. 感谢主给我们有机会一同来敬拜。 Meskipun kita di tempat kita masing-masing, di rumah, kita boleh tetap beribadah kepadanya dan menyembah kepada Tuhan. 虽然我们的人在家中，但是我们可以一同来敬拜他。 Saat ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. 这时候我们看一段经文。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. 还没有读经之前，我们先祷告。 Tuhan Allah kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami mengucapkan syukur karena Tuhan berikan hidup dan Tuhan boleh memelihara dan menjaga kami, 我们感谢神把生命气息赐给我们，看顾保守我们， memberikan hati bagi kami untuk bersama-sama menyembah dan beribadah kepada Tuhan. 给我们可以同心来敬拜你。 Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 这时候我们要思想你的话， Mohon Tuhan menerangi hati kami, 求你光照我们， menuntun, memimpin kehidupan kami, 引导我们的生活， agar hidup sesuai dengan kebenaran firman 以 Tuhan. 怎么或做合乎你的心意。 Bantulah hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang menerjemahkan. 帮助你传讲信息、翻译的神父 Pakai 们， hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 使用他们成为多人的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, Allah Sang Penjunan itu. 今天我们要思考一个题目，就是 Saya mengajak 神是窑匠。 Saya mengajak kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. 我们看耶利米书18章第1到第6节。 Yang kedua adalah dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. 第二处经文在罗马书
第9章24到21节。 Saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 dan 6, sedangkan dalam Roma 9, 20 sampai 21 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我用印尼文来读耶利米书18章第1到第6节，然后中文读罗马书第9章。 Yeremia pasal 18 ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Silakan dalam bahasa Mandarin baca Roma pasal 9 20 sampai 21. 罗马书第9章24到21节，你这个人呐、你是谁，竟敢向神抢嘴呢？受造之物岂能对造他的说：你为什么这样造我呢？窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？ Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memiliki sebutan yang banyak sekali. 我们知道上帝有各种的称呼， Apakah sebutan pribadi Allah itu? 他各种的称呼是什么呢？ Kita sering menyebutnya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang ajaib. 就是神是慈爱的神，神是奇妙的 Allah 神， kita adalah Allah yang adil, Allah yang alfa omega, 他是公义的，他是阿拉法和俄美加， Allah penyembuh, Allah penebus, 他是医治的神，他是救赎的主， Allah yang penuh belas kasihan dan murah hati. 他是充满慈悲和怜悯的神。 Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu sifat pribadi Allah, 今天我们来看神的另一个品格， yaitu Allah sebagai penjunan, 上 Allah 帝 sang 是 penjunan itu. 窑匠。 Nah Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, 从我们所读的经文里头， kita lihat bahwa Yeremia itu adalah seorang pelayan yang diutus oleh Tuhan untuk melayani bangsanya. 耶利米是神所差派的先知来侍奉他的民族。 Yeremia ingin memberitakan pesan Allah kepada umatnya. 神要向耶利米要向显明， Tetapi Yeremia itu sangat terkejut saudara sekalian, bahkan sempat putus asa. Kenapa? Karena umatnya itu kaum Yehuda, orang-orang Israel, mereka menolak pesan yang disampaikan itu. 但是耶利米传讲神的信息，却被他的民族所拒绝。 Di tengah-tengah penolakan itu, saudara, di tengah-tengah rasa putus asa, kemudian Allah berbicara kepada Yeremia. 在一切绝望当中，神向耶利米说 Dan Allah ingin Yeremia mengenal pribadinya, Bapak Ibu Saudara. 让耶利米能够认识主， Dia mengenal pribadi seperti apa, saudara, yang mempunyai rencana itu. 就是那拥有计划的神。 Nah, maka di dalam pasal 18 yang barusan kita baca itu, saudara sekalian, di hadapan Yeremia Allah menggambarkan dia sebagai penjunan atau tukang periuk, sedangkan umatnya digambarkan sebagai tanah liat bejana itu. 所以在耶利米的面前，神描写自己是窑匠，而他的民族乃是一团泥。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran di mana Allah sang penjunan dan umatnya sebagai tanah liat ini di dalam bagian firman Tuhan ini. 从这段经文来头，我们来看，上帝是窑匠，显明是一团泥。 Dan paling tidak saudara sekalian ada 3 kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yeremia dan juga kepada kita pada hari ini mengenai Allah sebagai sang penjunan dan kita adalah bejana tanah liat Allah itu. 上帝是窑匠，显明是泥土。第一先度有3个原则。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah sang penjunan itu adalah pribadi yang berotoritas di dalam membentuk kita. 第一个，这有钱人的
窑匠，他有主权的来塑造我们。 Nah, kita sering berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, Dia mati untuk kita, Dia mengasihi kita, menebus kita. 我们时常思想上帝是爱，是赦罪之主。 Tapi kita jarang berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang punya otoritas, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. 但是我们很想思想到上帝有主权在我 Nah, 们的身 dalam 上。 bagian firman Tuhan ini Allah sebagai sang penjuna digambarkan sebagai Allah yang punya otoritas, pribadi yang berotoritas, berkuasa untuk melakukan apa saja dalam kehidupan bejana umatnya itu, saudara. 就上帝是窑匠，就是说他在显明的事上有主权来塑造他所要的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang bernama Edlet Polar, ya. Dia adalah seorang musisi. 有一个音乐家， Dia suatu saat saudara sekalian, dia kepingin sekali untuk melayani sebagai seorang misioneri pergi di Afrika. 他很想到非洲做宣教士。 Dia adalah seorang wanita Kristen yang rajin, yang setia melayani Tuhan, dan saat ini dia rindu untuk melayani Tuhan di Afrika. 她是一位热心的女信徒，愿意在非洲侍奉神。 Tetapi karena masalah dana Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa ke sana, saudara sekalian. 但是因为经费的问题，她不能够到那 Dia 边 sempat 去。 kecewa, dia sempat sedih Bapak Ibu Saudara. 她感到非心失望， Nah, di tengah-tengah kesedihan dan rasa kecewanya, dia menghadiri satu persekutuan doa, saudara. 在她非心当中，她去参加一个祷告 Nah, 会。 di tengah-tengah persekutuan doa itu ada seorang wanita yang lanjut usia, wanita yang sudah doa, juga hadir dalam acara persekutuan doa itu. 在祷告会当中，有一位年长的姐妹也在那里祷 Dan 告。 kemudian wanita yang lanjut usia itu berdoa begini, Bapak Ibu Saudara. 然后这年长的姐妹这样祷告 Dia：“ berkata, sungguh Tuhan, apapun yang akan Tuhan lakukan dengan hidup kami, 主啊，你在我们身上所要做的一切， lakukanlah karena Engkau memegang hidup kami.” 求你就随意做吧，因为你是掌管我们生命的主。 Nah, saudara, doa dari wanita tua itu terdengar oleh Edlet ini, saudara sekalian. 这年长姐妹的祷词被这年轻姐 Dan 妹听 doa 到， inilah yang kemudian menggugah, menginspirasikan dia, kemudian menuliskan dalam sebuah lagu Jadilah Kehendakmu itu, saudara. 所以这个祷词给她有灵感，写出一首诗歌 Nah, 凭 lagu 你 ini 一 ditulis 行。 tahun 1902, saudara. Suatu lagu yang cukup lama, saudara. Tapi mengisahkan bagaimana Edlet ini menulis lagu terinspirasi dari doa seorang wanita yang lanjut usia ini. 所以她写这个诗歌的灵感是从一个年长姐妹的祷词。 Dan dari lagu itu, saudara, dia tergugah, dia sadar kembali, saudara. 从这首诗歌，她觉悟到， Dia ingin menyatakan bahwa seringkali dia memaksa Tuhan. 多少时候她勉强上帝， Ya, dulu dia adalah orang yang ingin memaksa diri ke Afrika. 她要强求自己到非洲， Dia ingin meninggalkan mungkin statusnya, posisinya sebagai musisi Kristen. 她要离开她成为音乐家的地 Tapi 位。 hari ini saudara mulai doa itu, saudara, dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupnya. 但是这首诗歌，她知道神在她身上有美好的旨 Dan di 意。 dalam tulisan lagu ini, jadilah kehendakmu, artinya apa? Biarlah Tuhan yang mengatur hidup aku, bukan aku memaksa Tuhan untuk mengatur hidupku ini. 凭你而行，就是说按照神的旨意，不按照自己的心意 Dia。meyakini bahwa Tuhan itu adalah sang penjunan. Dia berhak atas ciptaannya dan berhak untuk mengatur langkah hidup anak-anaknya. 他相信上帝是窑匠，在他儿女身上有主权安 Saudara, 排一 biarlah 切。 pujian, tekad, inspirasi dari Edlet ini, saudara, juga boleh menjadi inspirasi kita. 让这个灵感成为我们的灵感。 Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering mengatur Tuhan. 多少时候我们强求上 Dan 帝， kita sering kali mempertanyakan, ada orang yang tidak puas dengan dirinya sebagai seorang laki. Dia tanya, ngapa Tuhan itu melahirkan saya seorang laki? 有时候有的人对自己的性别不满，就问神为什么你制造我 Ada 成为 orang yang 男 tidak 生？ puas dengan statusnya sebagai perempuan, saudara sekalian. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa saya dilahirkan perempuan? 但是有的也问为什么我被生出来是女性？ Dan kadang-kadang manusia ini, saudara, ingin membandingkan karunia orang lain dengan diri kita sendiri. 多少人喜欢与别人相比，与别人的 Seringkali 恩赐 kita merasa 相比， diri kita lebih rendah, lebih kurang berguna daripada orang lain. 感觉到自己更卑微、更没有用。
Tapi biarlah saudara sekalian hari ini kita belajar satu kebenaran bahwa Allah itu adalah penjunan dan kita adalah bejana. 但是今天我们学习一个真理，就是上帝是窑匠，我 Allah 们 dia 是泥土。 berkuasa di dalam pembentukan kita, Bapak Ibu Saudara. 神呢有他的潜能来塑造 Mari 我 kita 们。 berdoa supaya Tuhan meminta Tuhan menolong kita untuk memahami kehendaknya. 我们求神帮助我们明白他的心意。 Ya, dan kita berdoa bukan supaya Tuhan melakukan apa yang menurut saya baik, 我们要求神不是按照我们所想 tapi kita 的， memohon kepada Allah supaya melakukan sesuatu yang baik menurut Allah bagi kita dan menjadi berkat 但 bagi 是我 orang 们 lain. 恳求神，让神的旨意，美好的旨意成就在我们身上。 Allah sang penjunan itu, dia akan membentuk kehidupan kita yang terbaik menurut kebijaksanaannya. 他是窑匠，他是按照他的智慧来塑造我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang kedua, 第二点， Allah kita adalah Allah yang menjadikan kita dengan tujuan yang masing-masing berbeda. 神是窑匠，他塑造我们有不同的目的。 Bapak Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa setiap tanah liat itu dibentuk oleh pembuat bejana atau penjunan, 我们看这一团泥是被窑匠所制造的， memiliki tujuan yang masing-masing berbeda. 有它不同的目的。 Ya, ada bejana untuk menaruh bunga, ada bejana dipakai untuk menyimpan anggur, menyimpan air dan sebagainya. 有的成为花瓶，有的成为窝， So, 有的成为圣水的东 Demikian 西。 juga Bapak Ibu Saudara, diri kita dibentuk oleh Allah. 我们也是如此的被塑 Nah, 造。 sang penjunan Allah itu saudara memiliki tujuan di dalam hidup kita masing-masing. 他在我们的生活上有不同的目的， Dan kita saudara seharusnya bisa menemukan tujuan hidup kita. 我们应该行得着神在我们身上的目的。 Nah saudara, pertanyaan adalah sudahkah kita menemukan tujuan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan? 问题是我们在神的面前是否知道了神在我们身上的目的？ Kita bersyukur dari ilustrasi atlet polar tadi saudara sekalian, dia akhirnya menemukan dirinya bukan sebagai seorang misionari. 好像刚才那位作者，他知道他自己不是宣教士， Dia adalah seorang musisi Kristen. Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk bisa menulis lagu yang begitu menggerakkan orang lain menjadi berkat bagi orang lain. 他是作曲家，他能够作曲来感动 Dia 人。 kemudian dia sadar bahwa pelayanan misionari adalah pelayanan yang mulia. Pelayanan musisi juga adalah satu pelayanan yang mulia. 他知道宣教是荣耀的，但是作曲家也是荣耀 Dia 的。 tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian saudara sekalian juga tidak merasa diri lebih, tidak berguna daripada orang lain. 他也不与别人相比，也不感受到自己没意义。 Saudara, hari ini banyak orang ingin jadi majelis gereja. 今天很多人要做这事， Tapi ketika tidak terpilih menjadi majelis gereja, saudara sekalian, 但是当他被选成为这事 kita hanya 的时候， sebagai penyambut tamu yang ditugaskan dalam pelayanan. 他只有是招待的。 Apakah kita merasa lebih rendah penyambut tamu dibanding dengan majelis, Bapak Ibu Saudara? 是否我们感觉到招待比这事更低， Atau menjadi majelis lebih tinggi daripada menjadi penyambut tamu, saudara? 或者这事比招待更高？ Tidak, Bapak Ibu Saudara. 不是的， Kita harus menyadari bahwa Tuhan sebagai sang penjunan itu menjadikan kita sebagai bejana yang memiliki tujuan yang masing-masing berbeda itu. 我们要相信我们是神所造的器皿，有不同的目的， Semuanya indah di mata Tuhan, Bapak Ibu 一 Saudara. 切都是美好的 Dan。saudara sekalian, kalau kita menjadi penyambut tamu, kita bisa menggunakan talenta karunia kita, bisa senyum saudara sekalian. Itu adalah pelayanan yang mulia, Bapak Ibu, menjadi orang yang bisa dikuatkan, bisa disambut, merasa hangat untuk menyambut mereka seperti keluarga. 如果我们做招待的，可以用我们的微笑，热烈的、热情的来招待。 Dan penyambut tamu saudara sekalian sama dengan orang yang bisa menyanyi paduan suara yang berdiri di depan mimbar untuk memuji Tuhan, saudara sekalian. 所以，一个招待员跟一位诗班团员是同样的。 Seorang penyambut tamu dia bukan majelis, tapi kalau dia melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab, saudara, dia menemukan kasih karunia Tuhan itu dan bisa lakukan dengan baik, maka itulah sama berharga dengan pelayanan-pelayanan yang lain. 如果他尽责的使用他的恩赐，他的一切的侍奉都蒙神悦纳。 Oleh sebab itu saudara sekalian jangan merasa, aduh saya punya karunia yang kecil, yang sedikit, sederhana, tidak bisa dibandingkan orang lain. Jangan membanding-bandingkan. 所以我们不要感觉到自己的恩赐微小，别人相 Kita 比。 harus percaya bahwa Tuhan telah memberikan talenta dan karunia kita masing-masing sesuai sebagaimana bejana yang Tuhan siapkan, Tuhan bentuk untuk kemuliaannya.
我们要相信神给我们不同的恩赐，好像他所塑造的器皿一样。 Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, 第三点， setiap kita Bapak Ibu Saudara dibentuk oleh sang penjunan itu. 每一个自己都是被神所塑 Nah, 造 di。dalam pembentukan, dalam proses pembentukan tidak terjadi dalam waktu yang instan, yang seketika. 在这塑造的过程当中，不是用简短的时 Melainkan 间， melewati satu proses dalam jangka waktu tertentu. 乃是透过一个漫长的时间。 Bapak Ibu Saudara, jika kita ke toko keramik, 如果我们到这个陶器店， Saudara akan melihat ada pot, ada vas bunga, dan berbagai bejana yang dipasang di sana. 我们要看有锅、有这个花瓶，还有等等的器皿， Masing-masing memiliki seni dan harga yang berbeda-beda. 它们有不同的艺术和价值。 Saudara tahu enggak bahwa keramik itu tidak bisa dibuat dalam sekejap terjadi. 我们知道这些陶器不是一刹那 Ada 间 satu 成就的， proses di dalam pembentukannya. Nah, Sehingga akhirnya jadi menjadi produk akhir yang bernilai dan kemudian dikagumi oleh banyak orang. 这一个过程经过一个漫长的过程，然后出产而被人敬佩。 Demikianlah juga dalam proses kehidupan umat Tuhan. 我们的生活也是如此。 Dan kita sebagai anak Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan juga ingin supaya kita melewati dalam suatu proses pembentukan dengan baik. 在我们塑造当中，神也要我们经历这个过程。 Proses apa Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita alami dalam pembentukan 是什 Tuhan? 么过程呢？ Saudara, Azza disebut dengan proses pembersihan. 就是洁净的过程。 Saudara, setiap bejana itu ada kotorannya. 每一团泥都有它的污染， Ya, berupa batu-batu kerikil atau pecahan gelas, pecahan kaca, dan mungkin ada pasir dan yang lain-lain kotoran-kotoran yang mempersulit untuk membentuk. 可能这个一团泥当中有小石子或者有玻璃碎片，使到它很难被塑造。 Tetapi para penjunan itu, saudara, dia tidak menyerah untuk membersihkan tanah liat itu, saudara. 但是这个窑匠不灰心的把这团泥把它 Ya. 洁净， Di dalam proses pembentukan bejana, 在这塑造的过程当中， biasanya saudara sekalian bahwa penjunan menyediakan pelarikan atau meja pelarikan sebagai alat untuk membuat bejana itu. 然后窑匠就要预备这个做模上。 Nah, di bawah meja itu ada disebut dengan terdapat pedal untuk boleh diinjak kaki untuk mengendalikan kecepatan perputaran untuk membentuk tanah liat itu. 在这个桌子上，桌子下有一个脚踏板，让它能够来控制它旋转的速 Nah, 度。 setelah dia siapkan meja, alat pedal semuanya sudah siap, maka diletakkanlah tanah liat di meja pelarikan itu. 所以当他预备了这些工具，就把这一团泥放在这个做模上。 Dan jangan lupa sebelum diletakkan di meja pelarikan, tanah liat itu harus direndam dulu yang keras supaya menjadi yang basah, menjadi lembek. 这一团泥还没有被塑造之前，要把它浸泡，然后成为糊状。 Nah, gumpalan tanah liat yang sudah lembek, yang basah itu diletakkan di atas meja dan mulailah diputer, Bapak Ibu Saudara. 这个软的这个泥就放在桌子上，把它旋转。 Dan ketika mulai diputer, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tangan dari penjunan itu digerak-gerakkan, diputer-puter, Saudara. 所以窑匠的手就在那里塑造 Ya, 做模。 dan terus menerus membentuk tanah liat itu. Kadang tangannya diangkat ke atas, kemudian kadang didorong, kadang-kadang dia tekan, saudara sekalian. 有时候他把这一团泥提起来，或者把它摔倒，或者把它压下来。 Dan di dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 tadi dikatakan apabila dia menemukan tanah liat itu saudara rusak, saudara, maka dikatakan penjunan itu mengerjakannya kembali, saudara. Menjadikan bejana lain menurut apa yang baik menurut pemandangannya. 如果窑匠用泥做的器皿在他手中做坏了，他就用泥另做别的器皿。 Saudara, apa makna bagi kita di dalam perenungan proses pembentukan itu? 在这过程当中，成为我们思 Di 想 dalam 的题 bagian 目。 ini saudara sekalian dalam proses pembersihan juga menyadarkan diri kita adalah bagaikan tanah liat. Kita umat Tuhan adalah orang yang kotor, orang yang tidak bersih, Bapak Ibu Saudara. 我们是神手中的泥，是一个不洁净的。 Kita harus menerima diri kenyataan kita adalah semua kita adalah orang yang berdosa.
我们要接受自己是一个罪人， Kita punya kotoran, kita punya kelemahan kita masing-masing. 我们有污染，我们有弱点。 Tetapi meskipun kita adalah orang yang berdosa, punya kelemahan, saudara sekalian, kita punya penjunan yang mengasihi kita. Dia sanggup membuang dan membersihkan kotoran-kotoran itu. 虽然我们有缺点有污染，但是我们的窑匠他充满爱，要接近我们， Dia bersedia untuk membentuk kita. 他要塑造我们。 Sehingga saudara dalam Roma pasal 8:28, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 所以在罗马书说，万事互相效力，叫爱神的人得益处。 Sekalipun kita rusak, Bapak Ibu Saudara, 虽然我们已经败坏， tapi Tuhan bisa mengubah kita kembali, menjamah kita kembali, mengerjakan kita kembali untuk kebaikan menurut pemandangan Allah. 但是神能够再次我们塑造成为新的器皿。 Oleh sebab itu hari ini mungkin kita adalah orang yang merasa gagal dan merasa lemah. 可能今天我们感觉到自己是失败的， Datanglah 是 kepada 软弱 Tuhan, 的。 saudara sekalian, jangan hidup terus di dalam kegagalan itu. 我们要来到神的面前，不要活在神那 Kita 里。 siapkan diri kita, saudara sekalian, untuk dibentuk oleh Tuhan. 我们预备自己被神塑造， Tuhan akan membersihkan hidup kita dan akan menguat, menjamah, membentuk kita kembali. 神要接近我们，再次塑造我们。 Dan kadang-kadang saudara sekalian, bahwa Allah itu akan mengendalikan dan bahkan selalu mengendalikan di dalam kehidupan kita. 神并且要掌控我们的生 Saudara, 命， seperti bahwa tanah liat itu, saudara, dikendalikan oleh pedal Allah, dibentuk oleh Tuhan. Maka tidak sedetik pun Tuhan melepaskan kita dari kendalinya. 所以神是在掌控我们，没有一分钟他放弃我们。 Ada pencobaan-pencobaan yang seringkali datang, saudara. 有不同的试探领导， Tapi Tuhan izinkan itu terjadi mungkin untuk membentuk kita, Bapak Ibu Saudara. 但是借着试探，神要塑造我们。 Ya, ada ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita. 有一些试炼领导， Dan Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. 保罗说：“我们所遇见的试探，无非是人所能受的。 Allah itu adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. 神是信实的，叫你们不再受试探过于所 Saudara, 能受 selain 的。 itu kita juga mengalami suatu proses pembakaran kalau lihat. 我们要经历这个燃烧的过 Saudara, 程。 tanah liat sebelum dia menjadi suatu proses akhir yang baik, yang indah, saudara. 当他还没有成为一个完成的器皿， Dia harus benar-benar melewati suatu proses pembakaran. 他要经过一个燃烧的过程。 Menurut catatan sejarah bahwa bejana seringkali tanah liat itu, saudara, dia harus melewati suatu proses 1000 atau sampai 1500 derajat Celcius di dalam proses pembakaran itu. 在这燃烧的过程，他要经历到1500的摄氏度。 Ya, tetapi proses pembakaran dilewati itu akan mendatangkan, membawa kebaikan, suatu kebaikan yang jauh lebih besar. 燃烧过度，然后它要产生更好的。 Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai bejana tanah liatnya Tuhan. 今天我们是这一个器皿， Dan kita pun Tuhan izinkan supaya kita boleh melewati proses pembakaran itu. 神也要我们经历这个燃烧的 Ya, 过程， mungkin itu sesuatu yang menyakitkan bagi kita. 可能使到我们心疼。 Tetapi untuk mencapai tujuan, mencapai kebaikan yang jauh lebih besar di dalam hidup kita. 但是为了达到神更大的目的， Dan ingatlah bahwa itu adalah cara Tuhan membentuk dan memproses hidup kita sebagai anak-anaknya. 那是神塑造我们的方法。 Dan kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan 有 kita. 时候神允许这些问题产 Dan 生， kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan sakit penyakit yang terjadi. 有时候使我们经历痛苦， Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi krisis keuangan yang kita alami. 有时候病痛或者经济危机。 Dan kita yakini bahwa di dalam segala sesuatu, saudara sekalian, 我们深信在万事上 Tuhan turut campur mendatangkan kebaikan kita. 互相效力。 Dia adalah Allah sang penjunan itu, saudara sekalian. Dia mengendalikan segala sesuatu dan pasti punya maksud rencana dalam pembentukan kita 他 yang 是 lebih baik. 窑匠，他掌控一切，并且他是为了我们的目的。 Dia memproses kita, membentuk kita, dan firman katakan supaya kita menjadi bejana yang berguna, bejana yang berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. 他塑造我们成为他荣耀的器皿。 Yang pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita? Apakah kita mau menjadi bejana yang
berguna yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. 这时候我们是否要成为神荣耀、被神使用的器皿？ Bagaimana saudara sekalian kita boleh menjadi bejana yang berguna dan mulia itu? 我们怎样成为有用的器皿呢？ Yang pertama saudara, kita harus tunduk dan taat berserah penuh kepada Tuhan Sang Penjunan itu. 第一，我们要对主有完全的顺服。 Saudara sekalian, kita seringkali jatuh dan kiranya kita tidak taat di dalam menjalani proses pembentukan itu. 多少时候我们跌倒，不能够经过这个塑造的过程。 Saudara, kita bisa tahu dari sejarah bangsa Israel. 从以色列的历史 Ya, 当 bangsa 中， Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah Tuhan selamatkan keluar dari Mesir. 以色列人已经出了埃及， Mereka sudah dilepaskan daripada perbudakan Mesir. 他们已经脱离了 Dan 为 saat ini 奴。 Tuhan menuntun mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan 一 itu. 会儿他们要进入应许迦 Tapi 南 di 之 dalam 地， proses pembentukan Tuhan menuju memimpin mereka kepada tanah Kanaan itu, 神要带领他们进入迦南。 Tuhan telah mengangkat Musa, pemimpin Harun dan yang lain-lain untuk bisa memimpin mereka supaya mereka bisa taat dan kemudian mereka mencapai tujuan itu, saudara. 神已经为他们兴起摩西成为他们的领袖，让他们顺 Tapi 服 apa。yang terjadi Bapak Ibu Saudara 但 sekalian? 是所发 Ketika 生的什 dalam 么呢？ perjalanan mereka mengalami masalah-masalah kesulitan itu. 在他们行程当中遭遇种种的困 Dia 难。 tidak melihat masalah itu sebagai suatu bagian di mana dia dilatih dalam proses pembentukan Tuhan supaya dia itu sadar, dia belajar sesuatu dan kemudian boleh hidup menyenangkan Tuhan dan tetap hidup dalam kedaulatan Tuhan. 在这过程当中，他们要学习怎样来信靠或在神的主权里 Tapi 面， justru dia tidak taat, saudara sekalian. 但是他们不顺服 Dia，marah, dia bersungut-sungut, dia mau membunuh para pemimpinnya. 他们在那里被虐，并且发言 Dan 言 saudara 要杀他 sekalian, 们的 bahkan 领 dia 袖， marah-marah kepada Tuhan, saudara. 他们也向上帝发言 Karena dia 言。 mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengutus pemimpinnya yang tidak becus, saudara sekalian, untuk boleh melayani mereka. 所以这被上帝差派他 Dan 不 dan 合 apa 用的领 akibatnya 袖， Bapak Ibu Saudara sekalian? 在这一件事 Akhirnya 情上， mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. 最后他们不能够进入迦 Mereka 南。 berkeliling berputar-putar saudara sekalian selama 40 tahun di padang gurun. 他们14年当中在旷野， Saudara, inilah hukuman akibat dari orang yang tidak taat, saudara sekalian. 这就是不顺服人的情 Sehingga 况， mereka tidak bisa menjadi bejana yang berguna dan yang memuliakan Tuhan. 以致他们不能够成为有用的器 Yang 皿。 kedua, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? 第二，我们要 Menjadi bejana 做 yang 什么 berguna 呢 dan mulia itu. 成为有用的器皿 Dan，kita harus menjaga kesucian diri. 我们要自洁。 2 Timotius pasal 2 21 firman Tuhan menasihati kita. 在提摩太后书2章21节说， Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 人若自戒，脱离卑贱的事，就被做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用， Saudara 预备行各样的善事。 Saudara, orang yang ingin menjadi bejana yang berguna dan mulia, 今天你要成为有用、 yang 荣 terakhir 耀 kita 的器 harus 皿， menjaga kesucian diri kita. 就是要自洁。 Saudara sekalian, banyak orang ingin menjadi bejana yang mulia, 今天很多人要成为有用的器 tapi 皿， banyak orang yang tidak mau membayar harga. 但是很多人不要付代价 Dia，tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. 他不要离开他的 Dia 罪， tidak mau meninggalkan segala bentuk kecemaran dunia ini, 他不 saudara 要 sekalian. 脱离一切世界的情意。 Orang-orang dunia yang mabuk-mabuk, dia juga turut di dalam kemabukan. 别人醉酒，他也跟着醉 Orang 酒。 dunia sedang hidup ya yang tidak karu-karuan, mereka juga hidup yang tidak karu-karuan. 他们过着不正规的生活。 Saudara sekalian, mereka hidup dengan perkataan-perkataan kotor, mereka juga hidup dalam perkataan dan pikiran yang kotor. 用误会的言语、误会的思想。 Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita, 神提醒我们， kita harus menjaga kesucian. 我们要自洁。 Dan Alkitab jelas mengingatkan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. 在帖撒罗尼迦前书第4章第7节说， Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 神召我们本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。 Marilah saudara sekalian kita menjaga kesucian itu. 让我们
保守自己自洁， agar Tuhan boleh memakai kita. 让神可以使用我们。 Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara 求 sekalian. 神帮助我们， Dia adalah Allah sang penjunan dan kita adalah bejana. 他是窑匠，我们是泥土。 Tuhan ingin membentuk bejananya masing-masing menjadi bejana yang berguna dan yang mulia itu. 神要塑造我们成为他合用的器皿， Dia ingin memakai kita sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. 他要使用我们，合乎他的心意。 Maukah kita dibentuk dan dipakai oleh Tuhan? 是否我们要被神塑 Menjadi 造、被神 bejana 使 yang 用， berguna dan yang mulia itu. 成为有荣耀的器皿？ Saudara, syaratnya mari saudara kita dengan taat kepada Tuhan, tunduk kepadanya. 我们要顺服、信靠主 Dia。adalah Allah yang berotoritas, mengatur segala sesuatu dengan bijaksana untuk kebaikan kita. 他是有主权的主神，他能够安排我们一切。 Dan saudara, maukah kita juga menjaga kesucian diri kita 是否我们也要圣洁， sampai kita bertemu dengan 直到 Tuhan? 我们见主的面？ Ini dalam satu proses sanctifikasi, proses pengurusan di dalam hidup orang percaya. 这就是一个被洁净的过程， Kiranya 成 Tuhan 圣的当 memberkati 中。 kita, memberkati firman-Nya. 求神祝福我们，帮助我们。 Mari kita masuk di dalam 我 doa. 们祷告， Tuhan Allah kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami mengucapkan syukur kepadamu 我们感谢你， karena kebenaran firman Tuhan yang berharga yang telah kami renungkan. 因为你的话语在我们生活 Bahwa 上是 Engkau 非 adalah 常宝 Tuhan 贵。 sang penjunan kami. 你是我们的窑 Dan 匠， kami adalah bejana tanah liat itu. 我们是你的泥土。 Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau membentuk kami dan punya rencana tujuan yang mulia bagi kami. 我们感谢你塑造我们，成为我们一个荣耀的器皿。 Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mau memakai kami menjadi alat-Mu. 我们感谢神，你要使用我们成 Oleh 为你 sebab 的 itu 器皿。 Tuhan, bentuklah kami dan pakailah kami. 因着这个缘故，求神你塑造我们， Seturut 使用我们， kehendak-Mu dan tujuan rencana-Mu ya Tuhan. 按照神你的美意， Agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi bejana yang sesuai dengan buatan dari sang penjunan Allah kami. 以致我们成为合乎你心意的一个器皿。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes Chai. Tuhan Yesus memberkati. Untuk melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian persembahan I Surrender All sambil menjalankan persembahan untuk kode QR Code dan juga rekening dapat dilihat di layar. Berserah kepada Yesus dengan segala milikku, selalu bersandar dan cinta dalam sepanjang hidupku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
Ya, mari kita berdoa menyerahkan segala persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai saja seturut dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu saja. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Chai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ibadah ini, mari saya mengajak kita mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menolong kita memahami bahwa Allah adalah Sang Penjunan itu dan kita adalah bejana tanah liat itu. Dan kiranya Allah menolong untuk boleh senantiasa taat dan hidup di dalam kesucian, sehingga boleh menjadi alat yang berguna dan mulia. Dan kiranya berkat Tuhan dicurahkan bagi kita semuanya, dan berkat itu mengalir dengan limpahnya dalam kehidupan kita masing-masing, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.